Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Investasi Syariah akan menjelaskan beberapa subbab materi dalam mata kuliah ini. Antara lain yang pertama, karakteristik saham syariah. Bagaimana sih karakteristik saham syariah? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karakteristik sebuah saham yang dikategorikan sebagai investasi saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Karakteristiknya antara lain yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, harus memenuhi kriteria sebagai berikut antara lain: 1. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai peraturan. Yang kedua, tidak memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa haram zatnya yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat atau merugikan. Dan yang ketiga, tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur riswah atau suap di dalamnya. Karakteristik yang ketiga adalah rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Dan karakteristik yang terakhir, rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan lainnya tak lebih dari 10%. Selanjutnya, perbedaan sukuk dan obligasi. Beberapa perbedaan antara sukuk dan obligasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari sifat instrumennya. Obligasi adalah surat utang, sedangkan suku adalah sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset, serta manfaat atas aset atau jasa, proyek, atau investasi tertentu. Yang kedua, suku harus memiliki underlying asset atau aset yang dijadikan dasar penerbitan suku sebagai bukti kepemilikan investor atasnya. Sedangkan obligasi tidak harus memiliki underlying asset. Yang ketiga, obligasi dijalankan oleh penerbit atau emiten, tidak dibatasi atau dibebaskan, atau boleh non-halal. Sedangkan suku harus dikelola dan pendapatan yang dihasilkan adalah halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, imbalan bagi pemegang suku dapat balance bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan suku. Sedangkan pada obligasi, ketidakseimbangan atas memberikan utang berbentuk bunga atau kupon. Dan yang terakhir, mekanisme suku diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang berada di bawah MUI selama masa penerbitan. Karenanya, suku terdapat tambahan biaya atau fee untuk upah Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada obligasi cukup membayar biaya administratif tanpa tambahan biaya untuk upah lainnya. Selanjutnya bagian C, pengertian efek beragun aset syariah. EBA syariah merupakan surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah yang mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian sekuritisasi kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah atau yang disingkat KIK EBA syariah merupakan sekuritisasi KIK EBA berdasarkan prinsip yang sesuai dengan syariah. Aset syariah berbentuk dain atau ASBD yaitu aset berbentuk utang yang timbul dari jual beli, pinjaman, serta sewa atau piutang ujrah.
Aset syariah berbentuk bukan dain atau ASBBD merupakan aset yang berbentuk barang, di mana manfaat ataupun jasa juga termasuk aset yang timbul dari pembiayaan maupun transaksi yang kepemilikan asetnya masih berada pada originator atau pihak yang sudah melakukan pembelian dari originator. EBA Syariah juga dipasarkan oleh penerbit dengan akad atau portofolionya, yaitu sekumpulan pembiayaan atau piutang dalam masalah pemilikan rumah dengan melihat prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh pasar modal dan bukti kepemilikan secara operasional yang dipunyai bersamaan dengan jumlah aset yang dimiliki. Ya, masuk ke bagian D, pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah sebuah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat, meskipun zakat diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Tetapi tidak semua umat Islam bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada umat Islam yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam memberikan zakat seperti sukarela. Namun ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayar zakat dengan memberikan langsung ke badan amal. Berdasarkan pengertian zakat, maka zakat diartikan sebagai suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang Islam untuk mengasihi sesamanya, mewujudkan keadilan sosial serta berbagai dan mendayakan masyarakat. Selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Ya, baik, lanjut pada bagian E, perbedaan infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah dua amalan yang seringkali dianggap sama karena memiliki banyak persamaan. Padahal infak dan sedekah adalah dua jenis amalan yang berbeda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah ialah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Maka dapat disimpulkan bahwa yang membedakan infak terletak pada batasan yang diberikan, di mana infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sementara sedekah cukupnya lebih luas, seperti pemberian senyuman, menyingkirkan batu di jalan, dan sebagainya. F. Pengertian wakaf dan nazir. Kata wakaf dan wakf berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata waqafa yaqifu waqfan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan, artinya mewakafkan. Jadi pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah dalam jalan kebaikan. Kata nazir secara etimologi berasal dari kata nazara yanzuru nazaran yang berarti menjaga dan mengurus. Di dalam Kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata nazir berarti yang melihat, pemeriksa. Dengan demikian, kata nazara yang bentuk jamaknya nazaran mempunyai arti pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu objek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan objek yang ada dalam pemeriksaannya itu. Dalam terminologi fikih, yang dimaksudkan dengan nazir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.
bagian poin terakhir, yaitu poin G. Nah, yang dimana itu tentang investasi emas dalam Islam. Nah, begini ya, Islam itu apalagi menganjurkan atau mewajibkan kita berinvestasi. Nah, apalagi itu berinvestasi emas. Investasi emas itu sendiri tidak ada kerugian gitu ya. Walaupun di pasar global dia naik turunnya emas itu bermain ya, setiap entah pekan, bulan atau tahun dia akan bermain. Tetapi dia tidak sampai apalagi turun drastis begitu ya. Jadi investasi emas itu sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, begitu pula juga dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 ya. Sekian penjelasan materi mengenai sistem investasi syariah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.